Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang analisis data menggunakan SPSS yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis korelasi, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis. Langsung saja, yang pertama buka aplikasi SPSS-nya. Kalau sudah, kemudian pilih File, Import Data, kemudian Excel. Lalu masukkan datanya, klik Open. Kemudian kita masuk ke variable view. Di sini kita hapus saja. Untuk di kolom name kita rubah menjadi X1, kemudian X2 dan Y. Di bagian width kita samakan menjadi 14. Kemudian kita isi bagian label. Yang pertama yaitu biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Kembali ke data view. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya yaitu klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel Y ke kolom Dependent, kemudian variabel X1 dan X2 ke kolom Independent. Kemudian klik Save. Di residual kita klik Unstandardized, kemudian Continue. Oke. Kembali. Dan di sini kita masuk ke variable view. Kita samakan width, decimal, dan juga kolomnya. Kalau sudah, kembali lagi ke data view. Kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric, pilih yang Legacy Dialog, kemudian klik yang One Sample KS. Masukkan yang Unstandardized, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asumsinya itu lebih dari 0,05, itu sebesar 200. Hal ini berarti data biaya produksi, biaya operasional, dan laba bersih berdistribusi secara normal. Selain menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas juga ada yang menggunakan histogram dan juga pplot. Berikut langkah menggunakan histogram, yaitu klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel Y dan variabel independennya, kemudian masuk ke plot. Masukkan chartbreadth ke kolom X, srecit ke kolom Y, terus checklist, histogram, dan normal probability plot. Continue, oke. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena grafik histogram tidak condong ke kanan maupun ke kiri, namun bentuknya simetris. Untuk grafik pplot, nah di sini memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar
atau mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola berdistribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas, data dengan menggunakan grafik histogram dan grafik pplot dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi normalitas sehingga layak digunakan. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Langkahnya yaitu klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke kolom dependen, variabel X ke kolom independen. Kemudian klik statistik, klik collinearity diagnostic, continue, oke. Di sini kita lihat tabel koefisien. Berdasarkan tabel ini, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa biaya produksi memiliki nilai VIF sebesar 4,236, artinya kurang dari 10, dan hasil perhitungan nilai tolerans yaitu sebesar 0,236, artinya lebih besar dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Di sini kita akan mengabsolutkan residual 1 agar nilainya positif semua. Caranya itu klik transform, kemudian compute variable. Di target variable kita ketik ABS res, di function group kita klik all, dan di function and special variable kita klik ABS, kemudian klik unstandardized, klik OK. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Glaser test. Nah, langkahnya yaitu klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan ABS res ke kolom dependen, kemudian variabel X ke kolom independen. Lalu, oke. Kita lihat yang bagian koefisien. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai biaya produksi memiliki nilai sig yaitu 0,289 lebih besar dari 0,05, dan untuk biaya operasional memiliki nilai sig yaitu 0,829 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selain menggunakan Glaser test, untuk heteroskedastisitas ini bisa menggunakan scatter plot untuk melihat terjadinya heteroskedastisitas atau tidak. Langkahnya yaitu klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Kemudian kita masuk ke plot, masukkan jbred ke kolom X, asrecid ke kolom Y, kemudian checklist yang normal probability plot, continue, oke. Berdasarkan gambar grafik scatter plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi laba bersih, biaya produksi, dan biaya operasional. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang keempat,
yaitu uji autokorelasi. Langkahnya, klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke kolom dependent, kemudian X ke kolom independent. Lalu klik statistik, klik yang Durbin-Watson, kemudian continue. Klik OK. Nah, kita lihat di tabel model summary, di situ nilai Durbin-Watson-nya adalah sebesar 0,608. Lalu kita lihat tabel Durbin-Watson-nya. Nah, kita pilih yang K2 karena variabel independennya ada 2. Untuk N atau jumlah sampelnya itu sebanyak 55 sampel. Nah, untuk DU yaitu sebesar 1,6406. Dan untuk nilai 4 min DU-nya yaitu sebesar 2,3594. Artinya, karena nilai DW-nya itu 0,608, tidak terletak di antara batas atas DU dan 4 min DU, artinya menunjukkan adanya autokorelasi. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang kelima yaitu uji linearitas. Langkahnya yaitu klik Analyze, klik yang Compare Means, klik yang Means. Masukkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel X ke kolom independent. Lalu klik Option, lalu checklist yang test for linearity, continue, OK. Kita lihat di bagian ANOVA tabel. Nah, pada kolom Sig Deviation from Linearity memiliki nilai sebesar 0,064. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka bersifat linier sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Selanjutnya analisis korelasi. Langkahnya, klik Analyze, Correlate, kemudian bivariate, kemudian masukkan variabel Y, variabel X ke kolom variabel, lalu klik OK. Bisa kita lihat pada biaya produksi dan biaya operasional memiliki nilai Sig sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan ada hubungan secara signifikan antara pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk hubungan keeratan biaya produksi terhadap laba bersih yaitu sangat kuat karena memiliki nilai sebesar 0,856. Sedangkan hubungan keeratan pada biaya operasional terhadap laba bersih yaitu sangat kuat juga karena memiliki nilai sebesar 0,874. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Langkahnya yaitu Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan variabel Y ke kolom dependent dan X ke kolom independent. Lalu klik OK. Kemudian kita lihat tabel koefisien. Bisa kita lihat konstanta dalam model besar 0,811 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila biaya produksi dan biaya operasional dianggap tetap atau bernilai 0, maka laba bersih bernilai 0,811. Selanjutnya yaitu koefisien regresi biaya produksi X1 sebesar 0,388 dan bertanda positif. Artinya menunjukkan pada saat biaya produksi meningkat,
maka akan meningkatkan laba bersih sebesar 0,388. Sebaliknya, setiap penurunan biaya produksi, maka akan menurunkan laba bersih sebesar 0,388 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya, koefisien regresi biaya operasional X2 sebesar 0,409 dan bertanda positif. Artinya menunjukkan pada saat operasional meningkat, maka akan meningkatkan laba bersih sebesar 0,409. Sebaliknya, setiap penurunan biaya operasional maka akan menurunkan laba bersih sebesar 0,409 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Langkah-langkahnya: klik analyze, klik regression, linear, lalu masukkan variabel dependen dan X ke kolom independen. Lalu klik OK. Kemudian lihat tabel model summary. Bisa kita lihat bahwa nilai dari R2 sebesar 0,774, artinya 77,4% perubahan dalam laba bersih dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam biaya produksi X1 dan biaya operasional X2 secara simul atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan sisa 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Selanjutnya, uji hipotesis yang pertama yaitu uji F. Langkahnya, klik analyze, regression, linear. Kemudian, masukkan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X ke kolom independen. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai F hitung memiliki nilai sebesar 89,224 dengan signifikansi yaitu 0,000. Kemudian, kita akan mencari nilai F tabelnya. Untuk mencari F tabel, kita tentukan dulu DFN1 dan DFN2-nya terlebih dahulu. Untuk DFN1 dengan rumus K-1. K adalah jumlah variabel. Nah, jumlah variabelnya itu ada 2. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kita pilih pada kolom yang ke-1. Kemudian, untuk rumus DFN2 yaitu N min K. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel. Jumlah sampelnya itu ada 55 dan jumlah variabelnya itu ada 2. Maka 55 dikurangi 2 sama dengan 53. Nah, kita lihat pada baris ke-53 pada kolom ke-1 yaitu sebesar 4,02. Karena F hitung memiliki nilai sebesar 89,224 dan nilai F tabel sebesar 4,02, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima. Selanjutnya, uji hipotesis yang kedua yaitu uji T. Langkahnya, klik analyze, regression, linear. Masukkan variabel Y ke kolom dependen dan variabel X ke kolom independen. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat tabel bagian koefisien. Kita lihat T hitungnya untuk biaya produksi yaitu sebesar 3,637. Sedangkan untuk biaya operasional yaitu 3,066. Untuk SIG bagian biaya produksi yaitu sebesar 0,001 dan SIG bagian biaya operasional yaitu sebesar 0,003. Kemudian kita akan mencari T
T-tabelnya. Nah, untuk mencari T-tabel, rumusnya untuk DF yaitu N min K. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel. Jumlah sampelnya yaitu 55 dan variabelnya itu 2. Maka 55 dikurangi 2 yaitu 53. Nah, kita lihat di bagian kolom yang 0,05 pada baris ke-53, yaitu sebesar 1,67412. Dapat disimpulkan bahwa untuk biaya produksi menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,637 dan T tabel sebesar 1,67412 dengan tingkat signifikansi 5%. Maka T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Sedangkan untuk biaya operasional menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,066 dan T tabel sebesar 1,67412 dengan tingkat signifikansi 5%. Maka T hitung lebih besar dari T tabel dan untuk nilai signifikansinya yaitu 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa HA diterima dan HO ditolak. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tutorial analisis data menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.